cek Kanjeng Nabi pan sarena jalma nu boga ilmu leuwih utama tibatan ibadahna jalma nu bodoh. Hartina sarena jalma nu eling ka Gusti leuwih utama tibatan ibadahna nu teu inget ka Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada disampaikan itu kita bisa lihat teksnya di dalam kitab Tangkihul Qaul, yakni naumul alimi khairum min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang yang berilmu itu bisa dipandang lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Dalam artian orang berilmu itu mau tidur pun dia pakai ilmunya. Sebelum tidur dia wudu, sebelum tidur dia baca doa, dia baca zikir, baca aurat, sehingga ketika tidurnya pun dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat hafazahnya yang menjaga selama dia tidur. Dan di dalam keterangan lain, orang yang berwudu sebelum tidur ada padilah selama tidurnya dia akan dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berbicara orang berilmu lalu tidur. Orang berilmu kalau tidak mengamalkan ilmunya, tentu tidurnya orang yang berilmu tersebut tidak bisa dipandang lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, adapun ibadah orang yang bodoh karena dia tidak mengaji, dia tidak paham agama, sehingga ibadahnya pun bisa penuh kerusakan. Bisa jadi niatnya salah, takbiratul ihramnya salah, suratul Fatihahnya salah, sehingga ketika dia melaksanakan ibadah sekalipun ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan panduan fikihnya. Penafsiran lebih jauh tentang hadis tersebut yang karena disampaikan, orang yang ingat atau orang yang eling lebih baik daripada orang yang ibadah sekalipun. Nah, ini perlu sedikit koreksi ya. Sebetulnya ibadah itu adalah ekspresi dari eling, ekspresi dari zikir, ekspresi dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, sekalipun hati orang tersebut belum usul kepada Allah Subhanahu wa taala, belum khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia masih ada niat-niat lain dalam hatinya. Nah, maka kita mesti paham, zikir itu kan ada zikir bil lisan, zikir dengan lisan, zikir bil jinan dengan hati, zikir bil arkan dengan perbuatan. Nah, adapun orang beribadah, dia laksanakan sholat, meskipun sholatnya belum khusyuk. Secara fikih dia sudah disebut orang yang melaksanakan sholat. Walaupun nanti secara tasawuf, nah itu kualitas sholatnya diukur dari kehusyuannya dan kesohihan niatnya. Begitu adzan datang, dia ambil wudu, dia sholat, itu sudah bisa disebut orang yang ingat. Sekalipun di dalam sholatnya barangkali dia belum sepenuhnya khusyuk. Jadi tidak bisa dihukumi seperti itu karena dia. Kalau orang yang eling atau orang yang ingat lebih baik daripada orang ibadah. Justru ibadah itu ekspresi dari ingat. Jadi jangan sampai nantinya seperti paham di luar Islam ya. Ada yang mengatakan kalau sholat itu cukup eling. Kalau ditafsirkan oleh sebagian orang yang awam, itu bisa berbahaya. Biasana jalma tukang puasa matara sombong, tara curak carek anu teu puasa, tara nyarekan biasa we jeung tara kagoda di biasana nu sok kagoda ku nu teu puasa mah nu kakara puasana amek ningali batur teu puasa teh. Barangkali maksud pada itu orang yang puasa itu tidak akan gusar melihat orang yang tidak puasa, dalam artian dia dayus. Mungkin maksud pada begitu. Orang yang puasa, kata Pak Dedi, akan membiarkan orang yang tidak puasa. Di dalam hal ini kurang tepat Pak Dedi. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika sedang puasa tetap beramar ma'ruf nahi munkar, bahkan berjihad. Nabi berperang di bulan puasa. Artinya Nabi tidak membiarkan kemaksiatan yang ada di sekitarnya terjadi pada kala itu. Perang Badar terjadi di bulan puasa, perang Khandaq terjadi di bulan puasa, Futuh Makkah terjadi di bulan puasa. Barangkali pada dia kurang literatur ya. Orang yang tidak puasa tanpa udzur syar'i di tempat umum itu masuk kepada kategori kemungkaran, kemaksiatan.
yang dipublikasi, dan ada kewajiban man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran di depan dia, fal yughayyirhu biyadi, rubahlah dengan tangan, au bilisani atau dengan lisan, au biqalbi atau sekurang-kurangnya dengan hati. Jadi ajaran nafsi-nafsi seperti itu nggak baik juga pada dia. Sekalipun kita sedang berpuasa, kalau kita melihat ada orang lain tidak puasa, paling nggak kita tanya, kenapa Anda tidak puasa? Kalau orang tersebut berkata, oh saya sedang dalam perjalanan, ya udah jangan diganggu. Tinggal cari aja tempat lain yang tersembunyi, hargailah orang yang berpuasa. Seperti itu. Jadi saya kira pemaparan Kang Deddy ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan di dalam standar hukum Islam ya. Nggak bisa. Untuk urusan hukum agama, silahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya. Jadi saya sarankan Pak Deddy fokus saja kepada program-programnya. Khawatir omongan Pak Deddy ini diikuti oleh para fansnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.